kalau memotong rambut dengan bentuk cepak itu hukumnya makruh tanzihan, yang artinya sangat makruh. Ya, paham tak? Li hadis Nafi', diriwayatkan hadis dari Nafi' an Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza', yang dimana Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencukur bentuk qaza'. Apa itu qaza'? Cepak, memotong sebagian rambut, membiarkan sebagian rambut. Ya, memotong sebagian rambut, membiarkan sebagian rambut. Itu makruh karohatan tanzihan, sangat makruh. Faqila li Nafi', lalu seseorang bertanya kepada Sayyidina Nafi' yang meriwayatkan hadis ini. Apa pertanyaannya? Mal qaza', apa itu qaza' wahai Nafi'? Qala, Sayyidina Nafi' berkata, ayuhliqa ba'du ra'sis sabi wa yutraku ba'duhu. Memotong sebagian rambut, ayuhliqa ba'du ra'sis sabi, itu memotong sebagian rambut kepala anak, dan wa yatruk, meninggalkan sebagian rambut. Itu qaza'. Kalau bahasa sekarang apa? Cepak getuk lindri, ya. Nah, awas ya. Usahakan anak-anak kita kalau potong jangan dicepak. Kalau emang pinggirnya ingin ditipiskan, bedakan beberapa senti dengan atasnya, sehingga tidak terlalu terlihat cepak. Ini mah di sininya 1 senti pinggirnya, ya di atasnya 10 senti maur, kayak buah kedong-dong, ya. Luar biasa. Nah, hukum cepak itu makruh tanzihan, artinya sangat makruh. Paham tak? Jelas apa tidak? Muttafaqun alaih, dan ini riwayat muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wali hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Paham tak? Yang ke-8, apa salah satu sunnah daripada sunnah para nabi dan rasul? Tarkus syaibi wa ibqa'uhu. Tidak memotong uban, wa ibqa'uhu, dan membiarkannya. Ini salah satu sunnah para nabi dan rasul. Tidak memotong uban, tidak mencabut uban, dan membiarkannya. Karena uban itu nurun, cahaya bagi seorang muslim, dan mengingatkan seorang hamba bahwa dunia ini tidak akan selamanya netap. Semua makhluk itu pasti menerima perubahan. Manusia dari kecil menjadi muda, dari muda menjadi bapak-bapak, dari bapak-bapak menjadi tua, dari tua menjadi renta, kan begitu. Tidak ada yang abadi. Dan paling minimal uban ini mengingatkan kita apa? Tentang kematian. Ya, makanya uban itu nur, cahaya. Nah, salah satu sunnah dari sunnah-sunnahnya para nabi dan rasul, tidak pernah mencabut uban, tidak, dan membiarkan uban. Itu salah satu sunnah para nabi dan rasul. Sawa'an kana fil lihyah, maupun itu uban tumbuh di jenggot, au fir ra's, atau uban tersebut tumbuh di kepala. Wal mar'ah war rajulu fi dzalika sawa. Dan hukum uban di kepala laki-laki maupun di kepala perempuan itu hukumnya sawa, alias sama. Laki-laki dan perempuan sama sunnahnya. Jangan dicabut ubanmu dan biarkan ubanmu. Itu salah satu sunnah daripada sunnah para nabi dan rasul. Karena uban nur, ya, lambang cahaya bagi setiap umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Li hadisi Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yang dimana baginda Nabi Muhammad bersabda, la tantifis syaiba fa innahu nurul muslim. Jangan kau cabut ubanmu,
Fa innahu, karena sesungguhnya uban tersebut nurul muslim, cahaya bagi seorang muslim. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidaklah ada seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah yashibu syaibatan fil Islam, tumbuh ubannya dalam keadaan Islam, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah kataba akan menulis lahu bagi orang yang beruban tersebut perubannya hasanah, satu kebaikan, satu pahala Allah. Wa rafa'ahu biha darajatan, wa rafa'ahu, dan Allah rafa'a akan mengangkat orang yang beruban biha darajah, satu derajat, satu kedudukan. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah akan hatta menghapus anhu bagi orang yang beruban itu perubannya apa? Khati'atan, satu dosa dan satu kesalahan Allah. Makanya sunnahnya para nabi dan rasul apa? Tidak mencabut uban mereka, tidak mencabut uban mereka, dan mereka membiarkan. Dan ini salah satu sunnah daripada sunnah para nabi dan rasul alaihimussalam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas qala, berkata, kunna nakrahu ayantifar rajulu sya'ratal bayda min ra'sihi wa lahiyatihi. Kunna, yang dimana kami itu, kata Sayyidina Anas, bukan hanya kami, tapi kami para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, nakrahu, tidak pernah, ayantifar rajulu, atau sangat melarang. Nakrahu, kami melarang, ayantifar rajulu, seorang laki-laki mencabut sya'ratal bayda, rambut putihnya alias ubannya, min ra'sihi wa lahyatihi, dari rambut kepalanya atau dari jenggotnya, radhiyallahu anhum wa arda'anna bihim. Nah, Sayyidina Anas dan mayoritas para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang bagi seseorang apabila dia mencabut ubannya, ya, mencabut ubannya, dan mereka menganjurkan untuk ibqa, membiarkan uban tersebut. Kenapa? Karena uban itu nurul muslim, seperti yang dilambangkan oleh baginda Nabi Muhammad, cahaya seorang muslim. Paham dong? Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tapi di sisi lain, apakah boleh salah satu sunnah para nabi dan rasul, yaitu apa? Mewarnai ubannya, mewarnai ubannya dengan apa? Dengan hina. Kalau zaman dulu mewarnai ubannya dengan apa? Dengan hina. Jelas apa tidak? Hina. Kalau bahasa kita apa? Pacar. Daun pacar, ya. Mewarnai rambutnya dengan daun pacar. Sekarang sudah modern, sudah banyak olahannya. Merek ini, merek itu, merek ini. Nah, mewarnai uban dengan warna, bukan mencabut. Yang dilarang itu mencabut uban, yang dianjurkan menetapkan uban. Tapi mewarnai itu bukan mencabut. Salah satu sunnah para nabi dan rasul, bahkan baginda Nabi Muhammad mewarnai ubannya. Paham dong? Jelas apa tidak? Kalau dahulu kala pakai daun pacar tuh yang digerus-gerus, ya, diulek daun pacar, ya, lalu ditempelin, udah ditempelin lalu diikut tuh pakai plastik, ya, biar nggak ngawer kemana-mana warnanya, ya. Biar nggak ngawer kemana-mana warnanya. Paham dong? Paham dong? Nah, di sini dikatakan taghyiru syaibi bil hina. Nah, salah satu sunnah para nabi dan rasul taghyir, mengubah asyab, warna uban, bil hina. Yang dilarang itu mencabut uban, tapi mewarnai uban itu salah satu sunnah para nabi dan rasul radhiyallahu alaihimussalam. Paham dong? Nah, mereka mentaghyir, merubah warna ubannya dengan apa? Humrah.
dengan warna kemerah-merahan. Wasufrah, ada warna kekuning-kuningan. Wa nahwiha, dan seperti itu warnanya. Tapi ingat, jangan sampai mengubah uban dengan warna biru, dengan warna hijau, ya. Ini namanya apa? Mengikuti warna pemain bola, ya. Mayoritas mereka yang kemerah-merahan atau warnanya yang kekuning-kuningan atau bergendi. Marun yang agak gelap, itu bergendi, itu warna marun yang agak gelap, ya. Bergendi itu warna marun yang agak gelap. Tapi kalau hijau, kalau biru itu tidak pernah, ya. Saya melihat para ulama-ulama solihin mewarnai rambutnya atau jenggotnya yang warna biru kek, warna apa? Hijau kek, atau warna apa tuh? Ungu masih adalah keungu-unguan karena kembali kepada gelap, ya, warna gelap. Nah, salah satu hal yang disunnahkan yaitu mewarnai uban. Yang dilarang itu mencabut uban. Li hadis Abi Hurairah, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, innal yahuda wan nasara la yasbagun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu tidak mewarnai. Fakhalifuhum, maka langgar mereka. Jangan samai mereka, berbedalah dengan mereka. Artinya warnai silakan, ya, dengan warna kemerah-merahan atau warna kekuning-kuningan. Paham tak? Rawahul jamaah. Wali hadithi Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syab al-hina wal katmu. Nabi bersabda di sini, sesungguhnya sebaik-baiknya ahsan, sebaik-baiknya ma ghayyartum, yang kalian ubah atau kalian warna ubanmu, hadha syab, ini uban, dengan apa? Al-hina, dengan daun hina. Kalau kita kenalnya dengan daun pacar di sini, ya, dengan daun pacar, olahan atau kelukan daun pacar, atau yang sekarang yang sudah banyak terjual. Dan wal katmu, apa itu katmu? Nabatun yakhruju sibaghah. Tuh, nabat. Katem ini salah satu nabat, daun-daunan, yakhruju sibaghah, yang bisa mengeluarkan sibaghah, warna, yang bisa mengeluarkan warna aswad, kehitam-hitaman, mailun ilal khumrah, yang lebih condong kepada merah. Jadi merah kehitam-hitaman, ya, merah kehitam-hitaman itu katem. Nah, untuk detailnya katem ini daun apa, Al-Fagir belum tahu. Yang penting yang kita udah kenal dari dulu apa? Hina, daun pacar, ya, yang kita kenal, ya. Rawahul khamsah. Wa qad warada ma yufidu karahatal khidab, ya. Wa yadhar anna hadha mimma yakhtalifu bi ikhtilafis sin wal uruf wal adah. Dan di sini juga ada fawaid, ya. Yufidu, yang memberikan arti karahatul khidab, ya, dimakruhkannya khidab, mewarnai. Wa yadhar, dan itu nampak, anna hadha, sesungguhnya ini apa? Hukum dari sebagian ulama yang mengatakan makruh, mimma yakhtalifu, dengan bentuk yakhtalif, berbeda, bikhtilafis sin, dengan berbedanya umur, wal uruf, dan juga berbedanya uruf. Uruf itu apa, ya? Kepantasan, ya, dengan berbedanya uruf, kepantasan, wal adah, kebiasaan. Kalau emang gini, ini bisa diartikan gini, kalau emang mewarnai rambut ini sudah menjadi situs di kampung kita para premanisme, ya di situ makruh, Anda jangan warnai. Kenapa? Kalau Anda warnai, Anda menjalankan sunnah, oke, Anda berpahala, tapi di situ akan menimbulkan fitnah. Ntar Anda disangka gerombolan preman juga, ya, gerombolan penjahat juga, ya. Atau misalnya
Di sini para pembunuh-pembunuh ini semuanya mereka mempunyai identik dengan mewarnai apa? Rambutnya ya, warna merah atau kuning. Anda jangan lakukan itu. Nah, di dalam sisi ini hukum bisa berubah menjadi makruh. Kenapa? Demi menghindari fitnah. Seperti Imam Ali. Rambut panjang itu sunnah apa tidak? Nabi kalau udah rambutnya panjang sampai pundak, tidak melebihi pundak ya. Jelas. Memanjangkan rambut sunnah. Kalau emang dia niat mengikuti Nabi, mengikuti sunnah mendapatkan pahala. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib itu rambutnya pelontos, tidak panjang, tidak memanjangkan rambut. Lalu para sahabat sebagian bertanya, "Ya Imam, kenapa engkau tidak memanjangkan rambutmu sedangkan itu sunnah Nabi Muhammad SAW?" Apa kata Imam Ali? Karena rambut panjang takala itu sudah identik dengan orang-orang nakal. Jadi orang-orang nakal ini rambutnya mayoritas apa? Panjang. Kalau sekarang ya terkenal dengan apa? Lambang para mafia ya, rambut panjang ya. Aku lebih baik menghindari fitnah. Jelas apa tidak? Dan aku cukur rambutku dan aku tidak panjangkan rambutku. Kenapa? Karena rambut panjang takala itu sudah menjadi simbol apa? Simbol para, ya kita katakan premanisme, mafia, orang jahat, anak-anak nakal ya, seperti itu. Dan Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad sahibul ratib yang mengarang Ratibul Haddad, beliau berkata, "Inilah arju, aku memohon kepada Allah dengan penuh harapan dan keyakinan, tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad illa qad amiltu biha. Tidak ada sunnah kecuali aku sudah menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, kata Imam Haddad, rambut panjang. Beliau panjangkan rambutnya kapan? Di akhir hayatnya, demi untuk mengambil sunnah memanjangkan rambut, ya, demi untuk mengambil apa? Sunnah memanjangkan rambut. Tapi itu dilakukan kapan oleh Imam Haddad? Di akhir hayatnya. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mungkin tak kala itu, di zaman itu ya rambut panjang simbol apa tuh? Udah menjadi simbol yang tidak baik ya. Lebih baik kita menghindari sunnah ya, daripada menimbulkan fitnah. Jelas apa tidak? Supaya yang lain-lain bisa memahami bagaimana cara menjalankan sunnah, bagaimana cara kita tidak melakukan sunnah terlebih dahulu demi menghindari apa? Demi menghindari fitnah. Paham tak? Faqad ruwiya an ba'di sahabah anna tarkal khidab bi afdal. Bahkan sebagian sahabat berpendapat mengiftakan apa? Meninggalkan khidab. Anna tarkal khidab, ini iftanya para sahabat. Sesungguhnya meninggalkan khidab, mewarnai, afdol, itu lebih afdol. Paham? Jadi sebagian sahabat berpendapat sunnah, sebagian sahabat berifta apa? Meninggalkan khidab lebih afdol. Nah, lalu bagaimana menggabungkan dua pendapat ini? Menggabungkan dua pendapat ini sesuai kebutuhan, keadaan mayoritas yang ada di hadapan kita. Jelas apa tidak? Kalau emang mewarnai rambut sudah menjadi simbol para preman, anak-anak nakal, maka lebih baik Anda tinggalkan. Jelas? Tapi kalau emang lingkungan adat, uruf, kebiasaan di wilayah kita, mayoritas masyarakat kita memahami bahwa itu sunnah, silakan Anda lakukan. Karena sebagian sahabat ada yang menganjurkan dan mengamalkan sunnah mewarnai uban, dan ada dari kalangan sahabat yang dimana mereka berifta apa? Mereka mengutamakan, lebih utama meninggalkan khidab alias mewarnai uban. Nah, untuk menggabungkan dua pendapat ini,
bagaimana situasi, kondisi, keadaan, hal yang kita hadapi. Paham toh? Jelas apa tidak? Jadi dua-duanya kepake pendapatnya ya. Pendapat yang melakukan khidab dari kalangan sahabat, dan juga pendapat sebagian dari kalangan sahabat yang mengatakan afdalnya tidak. Ya, dua-duanya bisa terpakai. Wa ruya an ba'dihim anna fi'lahu tuh afdal, dan diriwayatkan an ba'dihim dari sebagian para sahabat anna fi'lahu, anna sesungguhnya fi'lahu, yaitu melakukan pewarnaan uban terhadap uban di kepala atau jenggot kita afdal, yang artinya sebagian sahabat mengatakan afdal, sebagian sahabat mengatakan afdal tinggalkan, tidak memakai. Nah, untuk menjalankan dua ifta ini, lihat bagaimana kondisional kita, keadaan, paham, uruf di pandangan masyarakat, di lingkungan kita ya. Wa kana ba'duhum, wa kana yang dimana ba'duhum sebagian sahabat Nabi, yakhdabu bisufrah, tuh mereka mewarnai ubannya bisufrah, warna kekuning-kuningan. Wa ba'duhum bil hina, tuh sebagian bil hina ya, kalau yang kita kenal sekarang dengan daun pacar. Wal katam, nah katam yaitu salah satu nabat, daun-daunan yang bisa menghasilkan warna ya, apabila digerus, diorak, itu bisa menghasilkan warna. Wa ba'duhum biza'faron, nah sebagian dengan za'faron mewarnainya, sebagian dengan za'faron. Tutup jendelanya, selotin. Ini bolak-balik, takut jatuh. Selotin jendela, tutup selot. Paham tak? Alwi masih ngantuk? Mau tidur apa mau bolos terus belajar? Tidur? Bantah. Taklim sambil tidur. Baik. Ayo, pakai bantal sambil tidur, bantal. Enak. Itu udah Habib kasih bantal. Asyik tidur. Rebahan. Ahmad belum ngantuk. Kalau ngantuk Habib kasih bantal juga. Paham tak? Wa khadaba jama'atun, wa khadaba bisawad, sebagian dari para sahabat bahkan khadaba ya, mewarnai minhum dari kalangan sahabat bisawad, dengan warna hitam. Dzakara al-Hafidz fil Fath an Ibnu Syihab Az-Zuhri annahu qala kunna nakhdabu bisawad. Tuh, sebagian para sahabat tuh, di sini dikatakan oleh Al-Imam Hafidz fil Fath an Ibnu Syihab Az-Zuhri, doa sebagian ulama, annahu qala, anna sesungguhnya mereka berkata, Imam Syihab Ibnu Zuhri, nakhdabu bisawad, kami mewarnai rambut dengan apa? Dengan sawad, dengan warna hitam. Idh kana al-wajhu jadidan falamma naghdul wajhi wal asnan tarakna. In kana al-wajhu jadidan, ya, yang artinya apabila wajah masih segar, masih muda gitu loh. Paham? Di masa muda mereka dengan sawad ya, dengan hitam mewarnainya. Falamma naghdu, dan ketika nagdul wajah wal asnan, udah mulai berkurut, udah mulai tua, gigi udah mulai rontok, tarokna, maka kami tinggalkan warna hitam tersebut ya. Tuh, sebagian ulama yakhdabuna bisawad ya, dengan warna hitam. Wa amma hadis Jabir, tuh, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, qala ji'a bi Abi Quhafah walidu Abi Bakar, seseorang datang kepada Abi Quhafah, walid Abu Bakar, ayahnya Sayyidina Abu Bakar, yaumal fathi, di hari Fathul Mekah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ji'a artinya apa? Seseorang mendatangkan Abu Quhafah. Jelas apa tidak?
seseorang membawa Abu Quhafah, yaitu ayahnya Sayyidina Abu Bakar, di hari Fathul Mekah. Dibawa ke mana? Ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ra'sahu sugamah. Dan Nabi melihat ka'anna, seakan-akan ra'sahu, rambut. Hu dhamir kembali kepada Abi Quhafah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sugamah, apa itu sugamah? Nabat yashbuhu bayadah syar. Jadi gini, nabat tumbuh, ya, paham? Yashbahu bayadah syar. Jadi gini, apa? Sugama itu putih di sini, paham nggak? Ngebulat di sini doang, nggak rata gitu ubannya, jelas? Hah? Uban di sini, ntar uban di sini, nggak rata ubannya. Itu yang dilihat oleh baginda Nabi Yona Muhammad kepada siapa? Abu Quhafah. Seperti bayadul baydo di sini dikatakan. Seperti apa? Putihnya telur. Di sini ini putih. Ya, tidak merata. Tatkala Nabi Muhammad melihat warna uban yang tidak merata di Abu Quhafah, faqala Rasulullah, lalu Nabi Muhammad berkata, idhabu bihi ila ba'di nisaihi. Idhabu, kalian pergi, bihi, dengan Abu Quhafah, ila ba'di nisaihi, kepada sebagian istri-istrinya. Fal tughayyirhu bi syai'in. Fal tughayyirhu, sehingga mereka merubah bisyai'in, merubah rambut Abu Quhafah, ya, domir kembali kepada Abu Quhafah, bisyai'in, dengan sesuatu, wajannibuhus sawad, dan jauhi sawad, warna hitam. Nah, ini riwayat dari Sayyidina Jabir yang akan dijelaskan di sini. Seakan-akan di sini Nabi boleh mewarnai, tapi tidak boleh dengan warna hitam. Paham? Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir, rawahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi. Fa innahu waqi'atu 'ainin wa waqa'i'ul a'yan la umuma laha. Summa innahu la yastahsin li rajulin ka Abi Quhafah wa qad ishta'ala ra'sahu syaiban ayas bigo bisawat. Fa hada mimma la yaliku bimithlihi. Paham? Nah, ini apa? Ini artinya apa? Mewarnai rambut dengan sawat itu, dengan hitam itu, bukan artinya haram. Paham? Tapi apa? Yang lebih layak dengan umurnya Abu Quhafah tatkala itu, dengan keadaan Abu Quhafah ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, warnanya selain hitam, yang lebih layak itu yang dipandang oleh Nabi. Tapi larangan sawat di sini bukan larangan haram. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Di sini dikatakan apa? Fa innahu waqi'atu 'ainin wa waqa'i'ul a'yan la umumun laha. Summa innahu la yastahsin li rajulin ka Abi Quhafah. Tidak tepat. Tidak tepat, ya. La yastahsin li rajulin ka Abi Quhafah wa qad ishta'ala ra'sahu syaiban ayasbigo bisawad. Maksudnya di sini apa? Nabi melarang dengan warna hitam itu dengan melihat apa? Hal yang pantas, yang tepat untuk siapa? Abu Quhafah. Jelas apa tidak? Di sini bukan larangan haram. Tapi mayoritas para sahabat, mereka mewarnai ubannya dengan kemerah-merahan dan dengan kekuningan warnanya. Paham tuh? Ingat, di sini bukan larangan apa? Larangan haram. Paham tak? Jelas apa tidak? Lalu yang ke-10, salah satu sunnah para nabi dan rasul yang ke-10, at-tatayyubu bil miski wa ghairihi minatib. At-tatayyub, berwangi-wangian, memakai minyak wangi, ya, bil misik, dengan apa? Merek misik, ya, wa ghairihi minatib, dan selain misik, minatib, min dari tib, macam-macam parfum alias minyak wangi. Nah, ini salah satu sunanul anbiya,
sunnah-sunnah, hal-hal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. At-tatayyub, memakai itir, memakai parfum, memakai wangi-wangian. Memakai itir, memakai parfum, memakai wangi-wangian. Paham tak? Alladhi yasirun nafas. Nah, untuk pilihan tib itu bagaimana sih? Kita memakai parfum itu merek ini kah atau merek ini kah? Enggak. Alladhi yasurun nafas. Alladhi, yang yasurun nafas, yang membikin jiwamu senang, yang membikin jiwamu semerigah, yang membikin jiwamu suka. Jadi parfum apapun yang sesuai dengan jiwamu, itu parfum yang kau pakai. Wa yashrahus sadar, dan juga yang membikin apa? Hatimu lega, hatimu semerigah, hatimu girang. Wa yunabbihur ruh, dan juga bisa membangkitkan, yunabbih, membangkitkan ruh, jiwa kita, yang bisa membangkitkan ruh alias jiwa kita. Wa yab'atsu fil badani nasyatan wa quwwatan, dan juga yang bisa membangkitkan, yab'atsu, membangkitkan, fil badani, di dalam badan kita, jasad kita, nasyatan, semangat, wa quwwatan, dan kekuatan. Ingat, badan yang wangi akan menimbulkan pede, semangat. Benar apa tidak? Badan yang bau akan menimbulkan apa? Minder dan malas untuk tampil. Dan ingat, mencium wangi-wangian itu efeknya bisa membawa kecerdasan terhadap otak kita. Terbuka tuh otak kita. Tapi mencium bau-bauan itu bisa menyempitkan otak kita. Makanya baginda Nabi Muhammad selalu yatatayyab, selalu memakai parfum, wangi-wangian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diartikan enggak? Sampai mana kita? Mana yang udah dibaca? Wa yub'atsu fil badani nasyatan wa quwwatan. Karena wangi-wangian itu bisa membangkitkan apa? Di badan kita nasyat, semangat, guah, dan kekuatan. Itu wangi-wangian. Li hadithi Anas, dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Hal yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad di dunia ini an-nisa, yaitu istri-istrinya yang tercinta, yang berjuang, yang memahaminya, yang berjuang, yang memahaminya, itu nisa. Lalu yang kedua atib, wangi-wangian, ya. Lalu yang ketiga Nabi berkata, waju'ilat qurratu aini, dan aku jadikan hal yang paling aku banggakan, hal yang paling indah di dalam hidupku di dunia ini, as-shalah, bisolah, yaitu di dalam salat. Nah, ini hal yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wali hadis Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abi Hurairah, anan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, berkata, man urida alaihi tibun fala yarudduhu. Ingat, salah satu hal yang makruh apa? Menolak tawaran parfum. Kalau ada orang yang menyodorkan kepada Anda parfum, jangan ditolak, makruh. Paham? Toh ditawarin wangi-wangian, nolak leh. Bagian ditawarin apa? Minum-minuman yang bisa membuat kencing manis, diminum langsung loh. Akalnya kemana?
Ditawarin parfum nolak, ditawarin minum-minuman yang bisa membuat kencing manis langsung diambil, diembat. Loh. Jadi menolak tawaran parfum itu hukumnya apa? Makruh. Tuh lihat. Nabi bersabda, "Man urida alaihi", barang siapa yang ditawarkan, disodorkan alaihi kepada dirinya, tibun, wangi-wangian atau parfum, fala yarudduhu, fala yarudhu, jangan kamu tolak. Fa innahu khafiful mahmal, maka ina sesungguhnya tib itu khafiful mahmal, beban yang bukan berat, bukan beban yang berat. Tayyibur raihah, tayyib, bagus raihah, wanginya. Parfum bukan benda yang beban, paham? Membebani ya. Mobil beban itu berat. Parfum, paham? 100 mili, 200 mili paling kan bisa dibawa oleh tasnya, yang bisa dibawa-bawa kemanapun. Khafiful mahmal, enteng dibawa. Fa innahu apa khafiful mahmal, enteng apa? Enteng dibawa. Ya, enteng apa? Enteng dibawa. Khafiful mahmal, parfum itu barang yang enteng dibawa. Bisa Anda bawa kemana-mana. Bisa Anda taruh tas, bahkan bisa Anda apa? Taruh di kantong. Khafiful mahmal wa tibur raihah, dan wangi apa? Indah wanginya. Paham tak? Jadi nggak ada yang sulit. Makanya baginda Nabi Yona Muhammad sahibut tib, ya, manusia yang paling wangi, manusia yang paling luar biasa. Kalau udah melewati satu gang, itu tidak hilang berjam-jam wangi badannya Rasulullah. Emang asli badannya wangi, paham? Keringatnya aja wanginya mengalahkan semua parfum misik kasturi yang ada di alam semesta ini. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham tuh? Jelas apa tidak? Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Abu Dawud wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil misik. Doh, Nabi berkata fil misik, motif parfum, yang dimana motif parfumnya itu misik. Apa kata Nabi? Huwa atyabut tib. Nah, motif parfum misik dikatakan oleh Nabi, huwa, motif parfum misik itu atyabut tib, yang paling wangi dari tib, dari segala wangi-wangian, yaitu al-misik. Rawahul jamaah. Atyab, yang lebih wangi, tib, dari semua wangi-wangian. Atyab itu jamak daripada tibun. Jamaknya apa? Atyabun. Jelas apa tidak? Tibun jamaknya apa? Atyabun. Rihun jamaknya apa? Raihatun. Paham tak? Nah, atyabut tib kata Nabi al-misik. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Ibnu Majah. Wa an-Nafi' qala kana Ibnu Umar, yang dimana Sayyidina Abdullah bin Umar yastajmir bil uluwah. Yang dimana Sayyidina Umar yastajmir. Tahu yastajmir? Bukhur, bakal bukhur, itu yastajmir. Makanya kalau ada bilang ini bakar bukhur, ini adat dukun-dukun yang ngikutin. Yang dimana para sahabat yastajmir, membakar sesuatu, lalu disentuhkan kepada pembakaran tersebut sesuatu yang wangi-wangian. Yastajmir Sayyidina Abdullah bin Umar bil uluwah, bil uluwati ghairu mutarrah. Uluwah ada, Habib kurang tahu apa motifnya. Kalau kita ya seperti gahrul. Yang penting kayu-kayuan yang apa? Yang bisa menghembuskan apa? Wangi-wangian. Wa bikafur yatrahuhu ma'al uluwah. Nah, uluwah apa itu uluwah? Asalis, uluwah al-ud. Tuh. Uluwah itu apa? Al-ud, kayu. Alladhi, yang yatabakhar bihi, yang dimana mereka menguapkan asapnya, paham? Dengan kayu tersebut, atau mewangikan ruangan dengan kayu tersebut. Nah, kalau ada yang berkata bahwa bukhur itu adatnya dukun, siapa bilang? Para sahabat yatabakharun.
Para sahabat mereka membakar bukhur. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Umar, faqihus sahabah, alimnya para sahabat, anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yastajmirun, yatabakharun. Paham? Membikin jamroh, kalau kita apa itu? Arang ya, arang. Lalu diletakkan apa? Kayu-kayu yang mempunyai aroma wangi-wangian, sehingga asapnya mewangikan ruangan. Asapnya mewangikan apa? Mewangikan ruangan. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang tuh bikafur, dengan kafur, yatrohuhu ma'al uluwah. Ada kapur gitu ya, dat kapur, lalu dicampur dengan uluwah. Uluwah itu apa? Ud ya, kayu yang mengeluarkan aroma apa? Aroma wangi. Wa yaqulu, dan Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, hakada, seperti ini, kata Sayyidina Umar. Karena yang dimana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah yastajmir, membikin bukhur, membakar kayu-kayu wangi di atas arang. Hakada, seperti ini, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesaksian dari siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Berarti Rasulullah yastajmir, Rasulullah yatabakhar. Di zaman Rasulullah apa? Membikin bukhur, wangi-wangian yang keluar dari kayu, yang mengeluarkan asap, yang mewangikan ruangan atau area. Paham dong? Sekarang kalau ada orang gini, wah ini bukhur adat dukuniyah katanya. Ini bukhur ini perdukunan nih. Bukhur ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Terus dengan setela yang dijual tuh di toko-toko, pewangi-pewangi ruangan. Apa bedanya dengan bukhur? Cuma keadaan sudah modern, dibentuk oleh mereka semaksimal mungkin. Artinya pewangi-pewangi ruangan juga. Kalau emang bukhur itu bid'ah, bukhur itu adat istiadat perdukunan, maka apa bedanya dengan pewangi-pewangi yang ada? Dan sekarang para dukun juga udah nggak pakai bukhur, pakai setela tuh, pewangi-pewangi yang digantung ya, lebih simpel ya daripada pakai bukhur, kata dukun ya. Kelamaan ya pakai pewangi-pewangi mereka ya. Subhanallah. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hakada. Paham toh? Jadi yatabakhar ini apa sih yatabakhar? Meluapkan wangi-wangian atau menyertai wangi-wangian, dan wangi-wangian itu syai'un hasan, sesuatu yang baik. Pada dasarnya apa? Wangi-wangian sesuatu yang baik. Tidak perlu lagi di apa? Tidak perlu apa namanya? Tidak perlu lagi dibesar-besarkan wangi-wangian tersebut. Paham tuh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Tidak perlu lagi dibesar-besarkan wangi-wangian tersebut. Atau dikatakan apa? Oh ini bid'ah, ini begini, ini perdukunan, ini sesembahan. Yaitu mereka yang menyalahgunakan. Tapi pada intinya, apapun bentuk wangi-wangian itu hasan, itu baik. Apapun bentuk wangi-wangian itu lihat sini. Apapun bentuk wangi-wangian itu baik. Jelas? Pandangan kita kalau menyium wangi-wangian baik apa tidak? Baik apa tidak? Bagaimana wangi bensin? Ya apa wangi bensin? Wangi bensin itu bukan pewangi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bisa membikin apa? Akal kita oleng kalau nyedot wangi bensin terus ya. Paham tuh? Jelas apa tidak? Dan ini disaksikan, ingat, oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar, saksi beliau? Hakada, kata beliau. Seperti ini, kata beliau. Hakada, seperti ini, kata beliau.
kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasulullah yastajmir, memakai bukhur-bukhuran. Berarti Sayyidina Abdullah bin Umar menyaksikan Rasulullah yatabakhur. Paham? Menyalakan bukhur untuk mewangi-wangian ruangan, area atau perkumpulan. Paham? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, itu disaksikan langsung oleh siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum wa arda'an nabihim. Masya Allah. Bahkan di sini riwayatnya apa? Rawahu Muslim wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Radhiyallahu anhum wa arda'an nabihim. Masya Allah, tabarakallah.